Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang ayo kita berlatih 7.2 menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran untuk kelas 8. Soal kakak ambil dari buku paket Kurtilas halaman 67 sampai 71 ya. Oke, kita mulai aja. Untuk pertanyaan di pilihan ganda, ini untuk nomor 1 pilihan ganda ya. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah. Oke, kita buat dulu lingkaran. Kita buat lingkaran. Nah, bisa sini. Kemudian di situ ada sudut AOB. AOB berarti kita buat AOB itu berarti dia ada di pusat. Ya, merupakan sudut pusat. Nah, bisa seperti ini. Oke. Ini A, ini O, ini B. Oke gitu ya. AOB nya adalah 30 derajat. Kemudian di situ dikatakan yang ditanyakan adalah besar sudut ACB. Nah, C nya itu berarti dia ada di keliling. Nah, seperti ini. Ya, nah bisa seperti itu. Nah, ini C-nya di sini. Nah, sudut AOB-nya adalah 30 derajat. Berapakah sudut ACB? Nah, di sini sudut AOB itu memiliki busur, depan busur adalah AB, sedangkan ACB pun sama, yaitu busurnya AB. Jadi mengarah ke busur AB. Sehingga kita punya rumus sudut pusat dengan menghadap arah busur yang sama dengan sekelilingnya, maka dia punya hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sudut AOB itu adalah sudut pusat, sedangkan sudut ACB adalah sudut keliling. Maka sudut ACB adalah setengah dari sudut AOB. Oke. Berarti jawabannya adalah setengah dari 30. Setengah dari 30 adalah 15. Oke, seperti itu. Jadi buat rumusnya bahwa sudut AOB itu adalah sudut pusat karena melalui titik pusatnya O, sedangkan ACB adalah sudut keliling berada di titik keliling sebuah lingkaran, sehingga sudut ACB dengan busur yang sama AB dengan pusatnya AOB punya rumus, yaitu sudut pusat sama dengan 2 keliling atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Sudut AOB nya adalah sudut pusatnya, sehingga sudut ACB merupakan sudut keliling, yaitu setengah dari sudut AOB. Jadi setengah dari 30 adalah 15. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jawaban yang A. Oke, seperti itu nomor 1 buat pilihan ganda. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini saya hapus dulu. Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke, artinya sebentar. Oke, untuk nomor 2 saya bacakan soalnya.
Oke, untuk nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, oke, di sini saya akan buat segitiganya ini aja ya. Nih, seperti ini. Nah, di sini segitiganya adalah segitiga ABC dengan AB melalui pusat lingkaran. Nah, jadi kalau dibuat lingkarannya, misal ini, oke, misal seperti ini kurang pas, lingkarannya kurang pas. Ups, bentar, ini salah. Seperti ini ya, mau terlalu. Nah, misal seperti ini aja. Nih, oke, seperti ini gambarnya. Sama. Oke, ini pusat lingkarannya ini. Kemudian AB-nya misalnya titik A, sini titik B. Jadi si AB-nya ini melalui si O, kemudian di sini berarti titik C karena segitiganya ABC. Yang dipertanyakan adalah sudut BCA. Kalau diperhatikan sudut BCA ini menghadap busur AB ya, busur AB ini. Dan kalau diperhatikan lagi ada sudut AOB atau BOA bisa mengarah ke busur yang sama dengan sudut keliling dari ACB. Nah, AOB ini berbentuk pusatnya ini berarti berbentuk 180 derajat karena dia membentuk garis lurus, sehingga sudut yang di sini adalah 180 derajat. Oke. Sehingga ada hubungan yang tadi dikatakan bahwa sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Nah, sudut ACB ini adalah sudut keliling dari sudut pusat yaitu AOB, sehingga sudut BCA yang ditanyakan adalah setengah dari sudut BOA. Nah, setengah dari sudut BOA berarti setengah dari 180 derajat, sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kalau dia ada garis, kalau ada garis A, B ini melalui titik pusatnya, berarti dia merupakan diameter ya. Ini diameter, sehingga sudut pusatnya adalah 180 derajat karena membentuk garis lurus. Ini seperti ini. Oke. Itulah nomor 2 untuk pilihan gandanya. Oke. Untuk adik-adik semuanya, kira-kira kalau untuk mencatat bisa dilihat di blog di sini untuk penjelasannya ya. Sehingga penulisannya juga berantakan letaknya. Nah, misalnya yang penting dapat dipahami. Oke, mengikuti video ini. Oke. Bila ingin menulisnya ada di blog, linknya ada di deskripsi video.
Oke, ini saya hapus dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada di soal esai. Esai nomor 1. Oke, saya bacakan. Sekalian menghapus. Sebuah sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, oke, ini soalnya seperti itu. Nah, untuk jawabannya adalah bahwa kita ketahui sudut keliling itu kalau menghadap busur yang sama dengan sudut pusatnya, maka sudut keliling punya rumus setengah dari sudut pusat. Nah, jika sudut pusatnya adalah 130 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengah dari 130 derajat, yaitu 65 derajat. Nah, jadi hubungannya selalu sudut keliling itu setengah sudut pusat, atau kalau mau ditanya nanti sudut pusat berarti 2 kali sudut keliling. Nah, itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah 65 derajat setengah kali 130. 65 derajat. Atau 130 dibagi 2. 65 derajat. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini saya hapus dulu. Soal berikutnya nomor 2. Soalnya seperti ini. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ adalah 130 derajat. Tentukan sudut POQ. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ adalah 130 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Nah, oke, maksudnya adalah bahwa diketahui di sini sudut pusat. Ini sudut pusatnya ditambah sudut kelilingnya PAQ, totalnya adalah 130 derajat. Nah, tadi dikatakan misalkan sudut pusatnya itu kita anggap adalah, atau sudut PAQ-nya adalah A misalnya. Nah, maka sudut pusatnya adalah 2 kali dari A. Nah, seperti itu. Nah, POQ-nya berarti di sini misal 2A, PAQ-nya adalah A. Nah, jadi 130. Jadi kita misalkan dulu. Sudut PAQ-nya, ini sudut kelilingnya adalah A, maka sudut POQ-nya adalah sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, 2A. Nah, jadi ini dapat persamaan adalah 2A ditambah A sama dengan 130. Sehingga di sini 3A sama dengan 130 derajat. Berarti A-nya adalah 130 derajat dibagi 3. Itu. Jadi sudut yang ditanyakan adalah sudut POQ. Kalau sudut POQ berarti 2 kali A. Berarti 2 kali dari 130 per 3. Jadi 260 derajat dibagi 3. 260 derajat bagi 3 ini hasilnya nanti desimal ya. Desimalan. Jadi 260 dibagi 3. Ini dapat 8, 24, 20. Ini dapat 6, 18. Nah, tidak habis-habis ya, ini ntar 20 berarti 67. Jadi dapatnya 86,67 derajat. Oke, itu kalau didesimalkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dari esainya, soal esai. Ini saya hapus dulu. Oke, sebentar.
Untuk nomor 3, sekalian saya bacakan ya. Untuk nomor 3, perhatikan gambar di samping. Diketahui M sudut MAN adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut M sudut MON atau sudut MON ya, sorry. Sudut MAN nya adalah 120 derajat, tentukan besar sudut MON. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Oke, kalau diperhatikan gambar bahwa sudut MON yang ditanyakan, ya. Sudut MON itu adalah sudut pusat yang hadapannya berlawanan dengan sudut MAN, ya. Sudut pusat yang hadapannya berlawanan dengan sudut MAN. Di sini bisa kita pakai sudut berhadapan dalam segi 4 tali busur, bahwa sudut MON itu busurnya bisa kita Oke, dari gambar itu saya gambar ulang dulu deh ya. Bentar. Di sini ada 2 kemungkinan ini. Jadi di sini ada 2 kemungkinan jawabannya. Oke. Bentar. Saya gambar. Oke, seperti ini ya. Ini A, ini N, O, kemudian ini M. Diketahui adalah MAN ini 120. Nah, jadi kalau yang ditanyakan ada sudut MON-nya adalah yang busurnya mengarah ke sama dengan MAN dari sudut keliling, maka sudut MON-nya tinggal 2 kali sudut MAN. Oke. Karena hadapan busurnya sama. Jadi kalau yang di sini berarti dia jawabannya adalah 2 dikali 120, yaitu 240. Nah, kalau sedangkan busurnya adalah misalnya yang sini nih yang ditanyakan, maka sudut refleks, misal kita anggap sudut refleksnya ini yang besar misalnya ini refleks ya, ini refleks. Nah, kalau yang ini sudut MON biasa, misal ini sudut MON biasa. Nah, berarti dia adalah tinggal kamu kurang yang 360 derajat dikurang dengan sudut refleksnya, refleks dari MON. Nah, berarti 360 dikurang 240. Nah, berarti sama dengan 120 derajat juga. Nah, itu seperti itu. Jadi kita cari dulu sudut pusat dari MON, karena dia busurnya sama dengan MAN, maka dia 2 kali dari sudut MAN, yaitu 120. Kaliin 2 jadi 240. Sedangkan kalau mau ditanyakan sudut MON-nya, berarti sudut MON sama dengan 360 derajat dikurang sudut refleks MON. Nah, ini sudut refleks MON ini merupakan sudut pusat dari sudut MAN. Oke, seperti itu. Oke, itulah buat nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini saya hapus dulu.
Oke, saya hapus. Oke. Saya sambil bacakan buat nomor 4-nya. Perhatikan segi 4 PQRS. Di samping diketahui sudut PQR ya, 125 derajat, kemudian sudut QRS 78 derajat, kemudian tentukan sudut SPQ dan sudut RSP. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, oke, saya gambar ulang. Oke, saya gambar ulang seperti ini. Kemudian ada garis ini seperti ini. Terus melalui PS, kemudian EQ, kemudian QL. Oke, ini PS R Q. Oke, ini buat nomor 4 ya. Sudut yang diketahui adalah sudut PQR. Sudut PQR-nya di sini 125 derajat. Kemudian sudut QRS ini adalah 78 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut SPQ. Nah, sudut SPQ berarti yang sini. Nah, sudut SPQ ini dia bertolak belakang dengan sudut QRS-nya. Di sini kita pakai 4 tali busur ya. Rumus sudut 4 tali busur kalau yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180. Sehingga sudut SPQ gitu ya. Sudut SPQ itu sama dengan 180 tinggal dikurang dengan sudut SRQ. Nah, jadi jawabannya adalah 180 dikurang 78, yaitu 102 derajat. Oke. Jadi untuk masalah yang ini berarti kita gunakan rumus 4 tali busur dengan sudut yang saling berhadapan, jumlah totalnya adalah 180. Sehingga untuk mencari sudut SPQ tinggal 180 dikurang sudut SRQ. 180 kurang 78 adalah 102. Begitu juga untuk mencari sudut RSP. Sudut RSP ini berhadapan dengan sudut PQR, sehingga 180 derajat dikurang sudut PQR. 180 derajat dikurang 125 derajat, maka hasilnya adalah 55 derajat. Oke, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kalau terdapat 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini 180, yang ini juga 180. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke, sebentar saya hapus. Oke, sambil saya bacakan buat nomor 5-nya. Perhatikan lingkaran O di samping. Diketahui sudut BAD-nya adalah X ditambah 20 derajat. Kemudian sudut BCD-nya itu 3X. Nah, yang ditanyakan tentukan sudut BOD minor, oke, dan sudut BOD mayor. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah sudut BOD minor dan sudut BOD mayor.
Oke, saya ulang gambarnya. Oke, seperti ini. Saya gambar lagi ulang. Oke. Yep. Oke. Seperti ini ya. Dengan hurufnya nih A, D, O, B, C. Yang diketahui adalah sudut BAD. BAD-nya adalah X ditambah 20. Kemudian sudut BCD. BCD-nya adalah di sini 3X. Nah, yang dipertanyakan adalah sudut BOD minor. Nah, yang namanya sudut BOD minor itu berarti yang kecil sudutnya, sudut pusat yang kecil. Jadi yang ini ya, ini minor. Nah, sedangkan yang mayor yang besarnya berarti sininya nih. Nah, untuk mendapatkan sudut BOD minor berarti kita memerlukan sudut BAD, karena busurnya itu sama dengan mengarah sudut BAD. BAD sudut keliling, BOD-nya adalah sudut pusatnya. Jadi ada hubungannya seperti itu. Maka kita cari dulu BAD. Bagaimana untuk mencari BAD? Untuk mencari BAD berarti kita pakai 4 tali busur, yang hubungannya 4 tali busur, yaitu seperti ini. Bahwa sudut BAD kalau ditambah dengan sudut BCD, karena sudut yang berhadapan, totalnya adalah 180 derajat. Nah, sedangkan BAD-nya adalah X ditambah 20, BCD-nya adalah 3X. Oke. Nah, sehingga di sini bisa kita totalkan 4X tambah 20 sama dengan 180. Nah, 4X sama dengan pindah posisi, jadi pengurangan jadi 160. 180 kurang 20 ya. Dapatlah nilai X-nya adalah 160 bagi 4, yaitu 40. Oke. Kalau sudah dapat X-nya ya 160 bagi 4 itu 40. Nah, maka kita akan peroleh sudut BAD. BAD-nya adalah X ditambah 20. 40 ditambah 20, jadi dapatnya adalah 60. Nah, sehingga sudut BAD sudah ditemukan adalah 60, maka sudut BOD-nya ini adalah 2 kali sudut BAD, yaitu 2 kali 60, 120 derajat. Oke. Dan bagaimana sudut BOD mayornya? Berarti yang besar menghadap busur yang lebih besar, minor yang lebih kecil. Maka sudut BOD mayornya ini berhubungan dengan sudut 360 derajat dengan minornya. Berarti 360 kita kurang sudut minornya. Sudut minornya adalah 120. Maka hasilnya adalah 240 derajat. Jadi sudut mayor ditambah minor totalnya adalah 360 derajat, karena merupakan sudut pusat seluruhnya ini ya, sudut lingkaran 360 derajat. Nah, itu seperti itu. Oke, itu pembahasan nomor 5. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Ini saya hapus dulu. Oke, buat nomor 6 saya bacakan soalnya. Suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5 banding 10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut.
suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5:10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Oke. Saya buat sebuah lingkaran, kemudian kita bagi 3, misal seperti ini. Misalnya ini. Kemudian ini. Misal seperti ini. Oke, ya, oke. Dikatakan dibagi 3 dan perbandingannya adalah 3, misalnya 3A, ya. Terus ini 5A dan ini 10A. Sudutnya seperti itu karena dibaginya perbandingan 3:5:10. Kita anggap misal sudutnya adalah A. 3A, 5A, dan 10A. Kalau diperhatikan berarti sudut total seluruhnya ini adalah sudut lingkaran atau sudut sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah 5 ditambah 10 itu hasilnya adalah 18A. Maka kita akan mendapatkan hasil nilai A yaitu 360 dibagi 18. Dapat A-nya adalah 20 derajat. Oke. Sehingga tentukan ukuran masing-masing sudut pusat. Nah, masing-masing itu berarti ya, misal kalau yang di sini ini 3A, berarti tinggal masuk 3 kali 20, jadi 60 derajat. Ini 5A, ya. 5A berarti tinggal 5 kali 20, jadi 100 derajat. Sedangkan ini 10A, berarti 10 dikalikan A-nya adalah 20. Dapatnya adalah 200 derajat. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada soal ke-7 ya. Ini saya hapus dulu. Oke, gak lama. Oke, soal nomor 7 saya bacakan sambil saya bacakan. Sudut pusat 1, 2, 3 mempunyai perbandingan 2:3:4. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat. Nah, ini sama juga ya. Cuman perbandingannya yang berbeda. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya buat lingkarannya terlebih dahulu. Iya, bisa seperti ini. Kemudian di situ ada perbandingannya, misal ini garisnya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Perbandingannya adalah 1:2:3. Nah, seperti yang tadi, misalnya kita tambahkan A, maka 1A atau A ditambah 2A ditambah 3A merupakan sudut lingkaran yaitu 360 derajat. Ini kalau ditotalkan jadinya adalah 6A sama dengan 360 derajat. A-nya adalah 360 dibagi 6 adalah 60 derajat. Nah, jika A-nya sudah dapat, nah berarti masing-masing dari sudut pusatnya bisa kita peroleh. Nah, misal yang ini berarti A itu adalah 60 derajat. Kemudian ini 2A, berarti 2 dikali 60 adalah 120 derajat. Nah, yang 3A berarti 3
kita kalikan 60, jadi 180 derajat. Nah ini gambarnya agak, harusnya dia berbentuk lurus ya, agak nyeleweng sedikit. Oke, nggak masalah, yang penting hitungannya benar. Ini A nya adalah 60, sedangkan yang 2A berarti 2 kali 60 120, dan yang 3A berarti 3 kali 60 ada 180 derajat. Jadi kalau ditotalkan semuanya adalah 60 ditambah 120 tambah 180, totalnya 360 derajat. Oke, seperti itu. Sepertinya ini adalah nomor terakhir pembahasan kita di Ayo Kita Berlatih 7.2 tentang lingkaran, terutama tentang sudut pusat dan sudut keliling sebuah lingkaran. Oke, sepertinya sudah selesai untuk pencatatan jawaban. Bisa adik-adik lihat di blog Katri, di linknya sudah saya berikan di deskripsi video ini. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini karena sangat bermanfaat. Pastinya nanti akan ada lagi berbagai macam materi yang Katri akan bahas soalnya di channel ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.